Episode 120, Minum Bersama. Sesuai janjinya, Farhat memberikan sejumlah uang kepada Zai karena telah berhasil membantunya membekuk Sean. Tak tanggung-tanggung Farhat membuatkan rekening atas nama Zai dengan saldo sebanyak 2 miliar rupiah. Rekening itu ada di tangan Vino sekarang, Farhat memintanya mengantarkan kepada Zai. Kalau aku ke sana, takut melenceng lagi, mau nyuruh orang, tapi ragu, iya kalau orangnya bisa dipercaya. Vino terus saja membolak-balik kartu itu di balkon rumah Farhat, ya karena Nurul sekarang ia lebih sering di rumah Farhat ketimbang di rumahnya sendiri. Saat sedang bingung, tiba-tiba Nurul keluar mengantarkan Bian yang habis mengontrol keadaan Melisa. Ide mengajak Nurul pun muncul di kepalanya, ia segera turun dan menghampiri Nurul. Jangan lupa ingatkan kakakmu untuk minum obat ya, ucap Bian. Iya pak, hati-hati ya pulangnya, balas Nurul. Semakin berbunga-bungalah hati Bian mendengar perhatian kecil Nurul. Kamu juga, jangan lupa makan, jangan bergadang. Bian menepuk kepala Nurul lalu pergi. Ran, ikut saya yuk, ujar Vino tiba-tiba. Bian yang mendengar itu langsung berbalik arah lagi, mau kemana? Saya nggak ngajak kamu, ketus Vino. Iya, tapi saya bertanya sama kamu, sahut Bian. Temani saya ke rumah Tante Zai, mau kan? Bisik Vino agar tak didengar Bian. Nggak mau ah, ya kali, yang ada entar jadi saksi bisu lagi, pikir Nurul. Please, sekalian saya mau buktikan kalau kami nggak pacaran, bujuk Vino masih berbisik. Nggak mau, Nur nggak butuh bukti juga, ketusnya lalu berbalik badan masuk ke rumah. Sayang, suara Vino menggema di rumah itu, sontak Nurul langsung berlari lagi ke arah Vino. Ih, Nurul panik, kalau didengar keluarganya kan bisa disangka yang enggak-enggak. Bian membuka jas kerjanya dan juga ingin ikut, saya juga ikut, saya nggak ngajak kamu, ucap Vino. Kalau Pak Bian nggak boleh ikut Nur juga nggak mau, iya, ayo cepatlah, keburu malam. Vino pun setuju. Semakin ramai akan semakin membuatnya terhindar dari hal yang tidak-tidakkan. Akhirnya berangkatlah mereka menggunakan mobil Vino, walaupun awalnya berdebat dulu karena Nurul memilih duduk di belakang bersama Bian. Jangan banyak mau deh pak, atau Nur turun nih, ancamnya dengan mata membulat. Vino pun pasrah saja, selama perjalanan matanya tak henti-henti melirik ke belakang memastikan tak ada yang terjadi antara Nurul dan Bian. Di rumahnya, Mila dan Riko sedang menikmati makan malam berdua, namun bukannya bersebelahan mereka malah duduk sejauh mungkin. Awalnya mereka dekat, tapi karena Riko membahas masalah kerjaan itu Mila jadi bad mood dan menjauh. Mila, sini dong, aku mau lihat wajah cantikmu. Riko mencoba merayu sebisanya, lihat saja berkas itu. Di otakmu cuma ada kerjaan dan kerjaan, ketus Mila. Iya aku minta maaf ya, enggak. Milaku. Riko memasang wajah gemas, setelah sekian abad baru kali ini ia bertingkah konyol begitu. Mila berusaha kuat menahan senyumnya, gengsilah ya, tapi wajah manis Riko membuat Mila tak bisa menahan senyumnya. Kau merayuku, ujarnya sok jutek padahal tersipu manja. Milaku, istriku tersayang, ucap Riko lagi sambil mendekat, habiskan makanmu, tentu saja aku akan menghabiskan masakan istriku. Sekali lagi Riko berhasil menaklukkan Mila, ia baru sadar bahwa yang dikatakan orang-orang memang benar kalau wanita suka diperlakukan hangat dan lembut. Bian dan Nurul dengan wajah terpaksanya mengikuti Vino sampai ke depan pintu Zai. Tak lama setelah Vino menekan bel, Zai membukanya. Astaga, Bian langsung membalikkan badan saat melihat Zai hanya menggunakan handuk. Ada apa? Zai heran karena kali ini Vino datang membawa orang. Aku mengantarkan ini. Vino memberikan kartu ATM beserta buku rekeningnya dengan ekspresi datar, ya wajar toh dia udah tah Zai sedalam-dalamnya. Mau masuk dulu, kebetulan aku ingin merayakan perpisahan dengan kota ini, tawar Zai. Perpisahan? Masuklah, akan ku ceritakan. Ayo, siapa nama gadis manis ini, masuk yuk. Mereka bertiga pun akhirnya masuk. Zai menyiapkan camilan dan wine untuk Vino dan Bian, sedangkan untuk Nurul Zai memberikannya susu rasa strawberry. Tadinya aku ingin merayakan sendiri, tapi aku senang karena kebetulan kalian datang jadi aku tidak sendirian merayakan perpisahan ini, tutur Zai sedikit terharu. Memangnya tante mau pindah kemana?
Tanya Nurul, kembali ke rumah orang tuaku, di London, kau ini sudah kubilang berapa kali jangan memanggilku tante. Ah, aku ingat namamu, Ran kan? Ucapnya lagi, dan siapa namamu? Zei menunjuk Bian. Bian. Mereka pun mengobrol sambil menghabiskan makanan yang sudah disuguhkan Zei. Zei juga menceritakan bagaimana kisah kelamnya dari dulu hingga sekarang, tapi aku beruntung Vino menolongku, terima kasih Pak Vino, ocehnya setengah mabuk sambil menundukkan kepala. Tampak Vino juga mulai mabuk dan mengoceh tidak jelas, hanya Tuhan yang tahu apa yang sedang ia katakan. Bapak nggak minum? Tanya Nurul pada Bian, saya minta susu kamu aja, kalau saya mabuk juga siapa yang nyetir nanti, jangan. Susuran punya saya, pekik Vino membuat Nurul terkejut. Cak, cak, cak. Nurul tak habis pikir Vino akan semakin konslet jika sedang mabuk, mau duduk di luar. Bian merasa ruangan itu dipenuhi aroma minuman beralkohol yang mengganggu. Yuk, mereka pun bangkit dan memilih duduk santai di balkon, mengobrol dan bercerita seperti biasa, sambil menikmati segelas susu berdua. Dek, saya ini sebenarnya suka sama kamu, krik, 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 suasana tiba-tiba hening saat Bian mengatakan itu. Suka yang gimana Pak? Nurul ingin melurus lagi kemana arahnya, suka sebagai perempuan, tatapan sendu Bian membuat Nurul ingin tersenyum tapi malu, hingga wajahnya merah merona karena ditatap begitu. Tapi Nur kan masih kecil Pak, belum mau pacaran juga hehe, iya, maka itu saya ngomong dari sekarang. Dan kalau kamu sudah siap, saya minta kamu mempertimbangkan saya dulu. Kalau ternyata pas Nur udah siap tapi nggak suka sama Bapak gimana? Ya itu hak kamu deh, yang penting Bian sudah menyampaikan, selebihnya ya pasrahkan saja. Kenapa orang tua semua sih yang begini, batin Nurul, kan rumit kalau gini urusannya. Gubrak, Vino yang hendak menyusul mereka di balkon malah menabrak pintu kaca hingga membuat Nurul dan Bian terkejut. Nurul langsung menarik lengan Vino membantunya untuk berdiri, tolong aku, racau Vino. Bro, Nurul langsung menjatuhkan Vino lagi saat mendengar itu, ia merasa jengkel karena Vino mengatakan, lagi, itu berarti sebelumnya mereka pernah melakukannya kan? Ayolah Vino, sekali saja, ini terakhir kali aku di sini. Zei menyeret kaki Vino seperti zombie yang kelaparan. Melihat situasi sedikit kacau, Bian memisahkan Zei dari Vino lalu memberikannya air putih. Namun Bian mendapati Zei ini sedikit aneh, kau sedang hamil. Bian memperhatikan gestur tubuh Zei yang biasa ia lihat pada ibu hamil. Hamil, Zei mengulangi perkataan sambil mengerjapkan matanya, Bian.